Apakah masih ada emiten di sektor tersebut yang bisa diperhatikan, Pak Henry? Ya, pada umumnya yang masih bergerak cukup baik ya Pak ya, walaupun nggak terlalu signifikan ya tadi MAPI ya, RALS, kemudian juga tadi LPPF ya masih confirm uptrend ya. Yang untuk yang lainnya malah kecenderungannya ini downtrend nih Pak, seperti tadi Unilever ya Pak ya. Oke, Unilever justru downtrend. Bagaimana kemudian bisa diberikan view-nya, Pak Henry? Ya, Unilever dari sebenarnya dari tahun lalu Pak ya. Itu 10 September itu peaknya pada saat harga masih di 8.200. Di sini kita ada signal exit ya. Dan kalau untuk Unilever sendiri sampai dengan tadi penutupan kita belum melihat ada indikasi untuk rebounding ya. Jadi bagi yang belum masuk posisi lebih baik bersabar lebih dahulu, lihat nanti pekan depan ya pada saat market dibuka kembali ya. Nah bagi yang sudah masuk posisi kembali lagi ke trading plan-nya ya. Apakah untuk medium term atau long term? Kalau untuk medium term sih rasanya sudah harus exit terlebih dahulu. Tapi kalau untuk long term jangan panik ya. Karena Unilever ini secara long term itu pasti besar ya potensi kemungkinan untuk dia rebound kembali di atas Rp6.000 at least. Oke, ada strategi yang berbeda yang bisa diterapkan pemirsa untuk Unilever Indonesia. Meskipun tadi kita lihat memang harganya ini masih kembali melemah. Hari ini ditutup turun 1,32% ke level 5.625. Semoga itu juga bisa menjadi tambahan untuk Anda pemirsa yang memperhatikan saham-saham retail di tengah momentum Ramadan dan juga Idul Fitri. Dari saham-saham retail Pak Henry, saya ingin bergeser ke saham rekomendasi ataupun pilihan dari Pak Henry. Ini saya sudah punya informasinya, ada TPIA, MCAS, BMRI, PTBA, dan juga Astra Internasional. Boleh kita ulas singkat satu persatu Pak Henry. Ada TPIA di sana. Nah, ini apa yang bisa pemirsa catat untuk TPIA? Baik, Pak Fajar ya. Ya, kalau untuk TPIA kita melihat Pak ya secara teknikal itu dia ada 2 kali ya membentuk double peak ya, double top ya, yaitu tanggal 16 Februari dan juga di 31 Maret ya pada saat harganya di 11.325. Nah, di sini kita lihat koreksinya udah cukup dalam ya, di mana hari ini pada saat dia menguji level supportnya TPIA ya, di sini kita lihat ada signal rebound ya. Jadi pada saat tadi menyentuh di 8575 tepat di supportnya, kembali rebound ya dan ditutup naik ya 8725 sebenarnya kalau dilihat dari supportnya. Jadi untuk TPIA sendiri ya, yang adalah di sektor basic chemical, di sini ada potensi untuk rebound Pak, di sini kita lihat justru. Oke, potensi rebound ke level berapa untuk TPIA? Ya, TPIA ini untuk level resistennya ya di 10175 ya, 10.175. Kemudian kalau untuk level supportnya ada di 8575 tadi ya, 8575. Oke, support 8575, resisten 10.175 untuk TPIA. Jadi rekomendasi yang disematkan untuk TPIA adalah buy? Buy, iya. Jadi buy ya, boleh di any price ya. Selama nanti market pada saat dibuka itu dibuka di atas closing hari ini ya, di 8725 ya. Oke, bisa dieksekusi any price, level penutupan di hari ini bisa diperhatikan pemirsa 8725. Dari TPIA kita ke MCAS. Nah, ini kenapa kemudian menjadi menarik MCAS, Pak Henry? Ya, MCAS sebelumnya itu kan banyak ya diperbincangkan ya, gara-gara selebriti banyak masuk sana. Ya. Nah, tapi kita di sini lebih kecenderung lihat teknikalnya Pak ya, lagi lihat signalnya ya. Nah, kalau MCAS itu di sini kita melihat setelah dia mengalami penurunan ya dari angka 6.000, kemudian sekarang 6.000 di bawah 6.000 ya, ditutup tadi di berapa tadi MCAS? 5450 untuk MCAS. Iya, 5450. Di sini ada potensi Pak, ada signal untuk rebounding ya, dengan rata-rata MCAS ini per hari itu diperdagangkan sekitar 190 sampai dengan 200 rupiah ya. Ada potensi bagi MCAS itu untuk kembali menguji resistennya di 6.050 Pak untuk MCAS Pak. Oke, masih bisa menguji ke level 6.050, berarti level yang kemarin sempat ditinggalkan ya Pak Henry ya? Iya, betul Pak Fajar. Oke, MCAS masih ada potensi pemirsa dari review Pak Henry tadi, levelnya silakan saja untuk Anda perhatikan. Hari ini ditutup di level 5.450 untuk MCAS integrasi TBK. Dari MCAS ada sektor perbankan yang masuk dalam rekomendasi Pak Henry, ada Bank Mandiri. Silakan Pak Henry untuk Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri juga ya Pak ya, di sini setelah dia mengalami penurunan ya dari tanggal 26 Januari pada saat harganya masih di 7450,
penurunannya sudah cukup signifikan dan hari ini justru kita melihat ada potensi ya bagi BMRI untuk kembali rebound ya pada saat tadi menguji level supportnya di 5850. Ya, jadi perhatikan BMRI bagi yang belum masuk posisi boleh masuk di any price pada saat market dibuka nanti ya, asalkan dibuka melanjutkan penutupan hari ini ya 5.900 ya. Kemudian yang sudah masuk posisi perhatikan saja level supportnya ya, level supportnya tadi di 5850 ya. Untuk level resistennya 6.275 Pak kalau untuk BMRI. Resisten 6.275 mungkin bisa menjadi target terdekat pemirsa untuk Anda yang sudah punya BMRI. Hari ini ditutup turun 1,26% ke level Rp5.900 per saham. Baik, itu juga salah satu saham perbankan yang ada dalam rekomendasi Pak Henry. Sementara satu emiten berikutnya dari sektor energi atau pertambangan ini ya, mining, ada PTBA di sana Pak Henry. Apa yang kemudian bisa kita catat untuk PTBA? Apakah kemudian masih boleh tambah posisi di harga-harga saat ini? Ya, PTBA cenderung bergerak sideways tadi ya. Jadi nggak kemana-mana ya, ditutup dan dibuka di 2280 ya. Tapi di sini kita justru melihat ada potensi untuk rebound kembali ya. Pada saat tadi menguji ya level support hariannya di 2260 tadi ya. Jadi bagi yang belum masuk posisi boleh masuk di 2280 ya pada saat market dibuka nanti pekan depan dengan memperhatikan untuk level supportnya di 2250 ya 2250. Kemudian untuk level resistennya ada di 2.720 Pak untuk PTBA. Oke, tapi karena ini berbasis komoditas, apakah kemudian termnya kita tidak bisa terlalu panjangkah atau seperti apa? Atau harus short saja short term ini? Ya, kalau untuk PTBA sih dengan rata-rata pergerakan per harinya ya, sekitar 50 sampai dengan 70 rupiah ya. Ini sampai dengan Q4 ya, akhir tahun itu kita melihat ada potensi pergerakan PTBA untuk bergerak kembali Pak di atas harga 3.000 ya. Oke, masih ada potensi untuk kembali bergerak di atas level 3.000. Pemirsa, PTBA hari ini ditutup di level Rp2.280 per saham. Tadi 4 saham pilihan ataupun rekomendasi dari Pak Henry. Sementara satu lagi yang mungkin juga tidak bisa terlihat di grafis yang kami persiapkan. Pemirsa, ada Astra Internasional. Mungkin singkat saja Pak Henry untuk Astra Internasional seperti apa ini? Ya baik ya, Astra Internasional cocok ya untuk medium to long term ya. Di sini kita lihat juga sudah ada penurunan yang cukup signifikan dari akhir Januari ya. Pada saat itu harganya masih 6.800. Nah di sini pemirsa bagi yang mau masuk posisi ya, bisa dipertimbangkan untuk masuk di any price ya. Selama market dibuka di atas penutupan hari ini di 5225 dengan memperhatikan level supportnya yaitu di 5150 ya 5150. Kemudian untuk level resistennya di 5675 kalau untuk Astra Internasional. Oke, itu untuk Astra Internasional, pemirsa. Bisa dicatat juga level-levelnya tadi yang sudah diberikan oleh Pak Henry. Dan sekali lagi disclaimer on, ini saya mewakili juga Pak Henry bahwa keputusan investasi tetap dikembalikan kepada masing-masing dari Anda, pemirsa. Dan ini bisa Anda lakukan kembali uji analisisnya, baik teknikal ataupun secara fundamental, untuk saham-saham tadi. Silakan saja untuk bisa dieksekusi. Baik dari saham-saham pilihan ataupun rekomendasi, Pak Henry, saya ingin menyapa terlebih dahulu pemirsa yang sudah bergabung melalui WhatsApp interaktif kami di sore hari ini. Ada Pak Anggiat di Bekasi. Selamat sore Pak Anggiat. Menanyakan salah satu saham sektor telekomunikasi Pak Henry, ada Telkom. Ini yang ditanyakan entry-nya yang cukup oke di level berapa ya untuk Telkom? Baik, terima kasih Pak Anggiat tadi ya untuk partisipasinya ya. Ya untuk Telkom hari ini bagi yang sudah masuk posisi ya itu masih layak untuk di hold ya karena tadi kenaikannya nggak terlalu besar sih ya. Tadi dibuka di 3170, kemudian ditutup naiknya 0,31% di 3180 ya. Nah bagi yang belum masuk posisi ya, Telkom ini masih ideal ya, boleh masuk di any price ya. Selama nanti market dibuka pekan depan melanjutkan harga penutupan hari ini ya 3180 ya. Dan yang mau siap-siap masuk itu ya perhatikan tadi entry-nya di 3180, kemudian untuk level supportnya itu di 3150, kemudian untuk level resisten yang terdekatnya itu ada di 3360 ya untuk Telkom.
Oke, resisten di 3360 Pak Anggiat, untuk Telkom 3180 tadi menurut Pak Henry boleh saja untuk dieksekusi yang hari ini positif naik 0,32%. View-nya semoga bisa menjadi tambahan informasi juga untuk Anda dari Telkom. Sementara menyambung sektor telekomunikasi Pak Henry, kita tahu memang sektor telekomunikasi ini cukup menjadi tumpuan bahkan di tengah Ramadan dan Idul Fitri yang kembali dilaksanakan secara virtual. Apakah kemudian ini menjadi sentimen positif untuk emiten-emiten di sektor telekomunikasi? Mungkin tadi Telkom sudah terwakili jawabannya, tapi saya ingin bertanya ke Indosat dan juga Excel. Dua saham ini seperti apa? Saya ke ISAT terlebih dahulu. Apakah kemudian ada langkah ataupun laju saham yang cukup positif bisa kita lihat dari ISAT atau justru masih belum ada tanda-tanda atau indikasi tersebut, Pak Henry? Ya, ya Pak Fajar. Kalau untuk ISAT walaupun hari ini terkoreksi ya 0,81% ditutup melemah tadi di 6075 ya. Di sini justru kita melihat ISAT itu sebenarnya masih confirm uptrend ya. Hanya saja memang dari pertengahan Maret ya sampai dengan penutupan tadi bergeraknya agak ranging gitu ya. Jadi laju kenaikannya juga tidak lanjut ya, tapi juga tidak bisa dikatakan downtrend ya, lebih ke ranging ya. Perhatikan saja untuk level supportnya ya, itu di 5.400 ya untuk ISAT 5.400. Kemudian untuk level resistennya itu ada di 7.100 Pak kalau untuk ISAT. Oke, support di 5.400, pemirsa. ISAT hari ini ditutup terkoreksi 0,82% ke level Rp6.075 per saham. Baik Pak Henry, satu lagi Excel nanti kita sambung usai jeda dan juga beberapa pertanyaan pemirsa lainnya yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Tapi nanti, dan pemirsa tetaplah bersama kami, IDX Second Session Closing segera kembali.